Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 TKJ 2, pada kali ini kita masuk pada kegiatan mempersiapkan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan di dunia usaha dunia industri. Dalam kali ini slide yang sudah saya buat adalah materi bagaimana kita mempersiapkan mental sebelum kita terjun ke lapangan. Mental pertama yang harus kita bangun adalah mencari spesifikasi jenis atau dunia usaha dunia industri yang cocok dengan jurusan atau program kalian yang kita geluti selama ini. Pertama, spesifikasinya di slide ini kita harus mencari dunia usaha atau dunia industri yang pertama bisa pertokoan. Tetapi toko ini pemiliknya itu memberikan pengalaman pertama atau memberikan pekerjaan tentang marketing, membangun pasar, caranya jual beli barang yang dia punya. Saya contohkan ya, sekarang marak di dunia usaha dunia industri bahwa jual beli yang paling efektif itu melalui sistem online seperti melalui media sosial media, Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, sampai nanti lari ke marketplace seperti Shopee, Lazada yang lain-lain. Di sana kamu diberikan pengalaman seperti itu, maka toko ini layak untuk kamu jadikan referensi atau tempat praktek kerja lapangan. Nah, kita adalah jurusan teknik komputer jaringan yang juga membutuhkan pengalaman kerja tentang membangun marketing atau pemasaran. Yang kedua, tempat usaha toko ini juga memberikan pengalaman bagaimana sih bikin usaha seperti yang sudah pemilik usaha itu lakukan. Mulai dari bagaimana cara nyari modalnya, bagaimana perizinannya, terus bagaimana pemasarannya seperti itu. Terus yang ketiga, pemilik judi atau usaha ini juga memberikan pengalaman bagaimana cara memperoleh pekerjaan setelah lulus SMK. Seperti trik-trik caranya membuat lamaran pekerjaan, caranya mengirim lamaran pekerjaan, caranya lamaran pekerjaan ini bisa menarik seorang pemilik usaha agar kamu diterima itu seperti apa. Seperti yang sudah selama ini saya ajarkan, kamu tak suruh membuat foto video yang sering saya sebut portofolio untuk diupload di sosial media kalian masing-masing, agar suatu saat ketika nanti kamu lulus butuh dokumentasi pengalaman kerja kamu di magang, maka kamu tinggal download atau tinggal menunjukkan kepada pemilik usaha. Terus yang terakhir, pertokoan ini juga memberikan pengalaman pekerjaan atau pembelajaran bagaimana cara install OS, sistem operasi seperti Windows, Office, aplikasi seperti virus, yang lain-lain. Juga di sana memberikan pengalaman caranya rakit komputer, rakit laptop, rakit HP, sampai membangun jaringan seperti bikin jaringan LAN, VLAN, peer-to-peer dan sebagainya. Kalau toko itu memenuhi salah satu di antara yang sudah saya sebut ini, yang saya sudah presentasikan ini, maka toko ini layak untuk kamu jadikan tempat magang atau tempat prakrim, tempat praktek kerja industri. Karena kita jurusan komputer. Pak, bagaimana kalau toko ini tidak sama sekali mengajarkan itu? Berarti tidak memiliki kelayakan untuk dijadikan tempat DU, DI atau tempat magang. Yang kedua adalah kantoran, office. Seperti
kantor KPU, kantor BPS, kantor dinas pendidikan, kantor PLN, saya sebutkan, nggak apa-apa perkantoran ini menjadi layak untuk jadi tempat duduk kalau di sana diajari tentang manajemen administrasi file, mulai cara menata file di komputer, mulai cara menata hard file atau print out, cara menata berkas secara berurutan dan sebagainya. Kalau perkantoran itu mengajarkan seperti itu berarti layak nggak? Layak. Tapi kalau perkantorannya ini selama kita praktek magang itu selama 1 sampai 4 bulan itu hanya duduk-duduk, hanya bersih-bersih saja, maka tidak layak. Namanya kita praktek kerja, kadang ada kerjaan, ada tidak, itu wajar. Yang penting pekerjaannya masih ada hubungannya dengan komputer dan jaringan. Yang ketiga di sini juga ada lembaga pendidikan atau pendidikan seperti universitas. Kamu magang di universitas atau politeknik itu juga boleh Pak, boleh. Asal universitas dan politeknik ini memberikan pekerjaan seperti spesifikasi toko yang sudah saya sebut di awal. Di perguruan tinggi juga kadang-kadang dikasih pekerjaan marketing, pekerjaan office itu seperti manajemen file, manajemen hard file, nata-nata berkas, nata file, sampai sharing file, sharing data, nah itu enggak masalah. Atau di universitas itu juga memberikan pengalaman bagaimana setelah lulus SMK itu caranya bikin usaha seperti apa. Kalau semua kriteria yang saya sampaikan di awal, di kriteria toko itu juga disampaikan di lembaga pendidikan, maka universitas atau politeknik atau lembaga pendidikan itu layak sebagai tempat magang. Makanya dari sini kadang-kadang anak itu kita itu tidak melakukan penelitian, tidak melakukan wawancara, tidak melakukan observasi sebelum kita magang, tanya-tanya kepada pemilik, kepada yang sudah pernah magang di situ, sehingga ketika kita magang di situ kadang-kadang pekerjaannya di luar kompetensi program keahlian yang kita pilih. Akhirnya apa? Terjadi kekecewaan. Nah, mental yang harus dibangun adalah kalau sudah begitu ya jangan disalahkan. Yang salah karena kita tidak melakukan observasi, tidak melakukan pertanyaan, wawancara kesana di sini nanti dudunya seperti apa. Tidak kita melakukan. Yang penting diterima saja. Akhirnya kamu terima pekerjaannya nggak sesuai kompetisi keahlian yang kita pilih. Ya mental yang kita bangun berarti apa Pak? Ya mental yang harus lego. Atau nanti kalau sudah berusaha membuat nyaman di tempat duduk itu enggak nyaman, ya berarti mengajukan pindah tempat magang. Seperti itu mental yang kita bangun. Terus selanjutnya selain tempat duduk di pendidikan, biasanya itu di balai latihan kerja. Balai latihan kerja seperti di kabupaten, di Lamongan ini ada di Dinas Tenaga Kerja. Kamu mengajukan surat ke sana, mengobservasi ke sana, berkomunikasi ke sana, apakah ada balai latihan kerja yang memberikan pengalaman kerja yang sesuai kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Kalau ada ya dia balai latihan kerja bisa di Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya dan sebagainya. Terus yang terakhir, yang selanjutnya itu di PT atau CV pengembang software aplikasi hardware untuk komputer laptop dan ditambah usaha rumahan industri penghasil jasa untuk produk IT dan jaringan. Ini seperti yang kebetulan saya sebagai pendidik di materi produktif itu sering dapat pertanyaan dari wali murid, wali siswa atau masyarakat atau siswa atau alumni. Pertanyaannya gimana Pak?
seperti ini, Pak, saya kan guru produktif. Guru produktif SMK yang mengajarkan siswa itu siap kerja, siap melanjutkan ke perguruan tinggi, siap berwirausaha. Loh, sampai guru produktif kok tidak punya usaha? Ya. Dari pertanyaan ini memberi motivasi kepada saya. Ya juga benar. Masa guru ngajari siswa kerja, siswa berwirausaha, gurunya sendiri tidak punya pekerjaan, tidak bisa membuat usaha kok ngajari. Sehingga di tahun 2014 saya melanjutkan pekerjaan saya waktu masih kuliah ya, sama freelance. Itu saya lanjutkan yang akhirnya menjadi produk usaha rumahan yang sifatnya freelance. Saya kasih nama apa? Pantura.com. Di sini saya serap beberapa alumni pilihan yang bisa menjadi karyawan atau pengusaha tetap. Karena ini freelance, maka pekerjaannya atau penghasilannya kalau ada project, kalau tidak ada project ya berarti free. Sehingga rata-rata anak yang bekerja di Pantura dengan saya itu rata-rata mereka punya pekerjaan tetap dan freelance-nya di Pantura. Ketika ada project, ketika tidak ada project ya dia fokus dengan pekerjaan tetapnya. Paham tidak dari ini? Sehingga seperti Pantura ini, kalau ada usaha seperti Pantura, nanti bisa dicek di Google, alamatnya websitenya www.pantura.com. Itu adalah produk usaha yang menghasilkan jasa sama produk-produk IT. Bisa dilihat dan kamu besok bisa kembangkan, bikin sendiri bisa. Ya, seperti itu. Maka kenapa Pak Edi sering memberi materi produktif itu, mesti akan saya seringkan bagaimana cara kamu dengan belajar materi itu bisa menjadi produk yang menghasilkan jasa atau produk IT. Seperti itu. Dari pencarian tempat judi ini kriterianya ada yang ditanyakan kira-kira untuk pembukaan mental sebelum saya lanjut materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Tanyakan saja nggak apa-apa. Ayo di. Kira-kira sudah paham bahwa tempat judi yang harus dicari siswa program kalian teknik jaringan itu adalah seperti yang selain yang sudah saya buat. Paham tadi? Tidak ada ditanya atau bertanya kemarin atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman magang yang tidak sesuai, kira-kira siapa? Banyak siapa? Termasuk kamu? Ya, saya juga. Termasuk siapa? Kamu? Ya. Yang menurut kamu tempat magang yang pernah kamu alami nggak sesuainya gimana? Untuk jurusan kita kan TKJ komputer. Ya. Kita di situ disuruh ngebur, ngerepelas, terus grendo, terus sesuai dengan jurusan kita. Pertanyaannya pekerjaan itu selama awal sampai akhir atau hanya jarang-jarang aja? Sering. Dan itu nama toko atau usaha rumahan? Usaha rumahan. Usaha rumahan. Terus nama usahanya apa? CV Global Access Teknologi. Oh, CV Global Access Teknologi. Nah, waktu pekerjaan ngebor dan lain itu ngebor apa? Ngebor seperti plak, terus pipa besi. Itu buat apa? Buat anten. Omni. Ya. Buat anten wifi. Ya. Nah, itu ya kalau saya pekerjaan seperti itu apakah di luar PKJ Pak? Ya tidak, dia termasuk. Karena kerjaan ngebor, ngawas itu untuk membuat produk hardware IT. Ya. Cuma mungkin di kelas nggak diajari ngebor Pak, gimana? Maka mental kita jangan terus kaget ini tidak jurusan saya karena saya tidak benar. Makanya di dalam SMK itu tetap ada namanya karakter mengembangkan diri. Jadi kamu harus bisa mengembangkan diri di mana kamu berada. Kalau beda dengan pekerjaan, kita ngebor, kita ngelas, kita ngepelas, ternyata itu untuk membuat
pagar, membuat mobil kan tidak kompetensi. Kalau membuatnya untuk antena wifi, antena omni, ya berarti masih dalam lingkup. Cuma itu namanya pengembangan di diri. Jadi jangan kaget. Wah ini tak produk, saya tak keluar aja, salah nanti. Ya, nah itu kenapa Pak? Ya tadi awal saya sampaikan. Kesalahan kita tidak mengobservasi budi itu. Karena tinggal mengajukan surat aja, yang penting diterima, nggak pernah neliti mengobservasi itu kerjanya seperti apa. Nah besok jangan sampai berulang lagi. Kalau tidak ingin seperti itu ya diwawancarai, diobservasi biar ujinya sesuai dengan yang kita ingin. Ya, jadi spesifikasi Dudi itu menyebabkan mental kita itu akan percaya diri apa tidak. Itu yang pertama, pembekalan mental. Yang kedua, untuk tempat Dudi, saya simpulkan untuk pembekalan mental kegiatan praklim ini, jarak Dudi itu dibagi menjadi dua. Ada yang jarak Dudi dunia usaha industri yang kita pilih itu jauh dari rumah tinggal dan dekat dengan rumah tinggal. Kalau jauh dari rumah tinggal, saya contohkan seperti kamu magang di Tuban, Gresik, Surabaya atau di luar kabupaten lain, itu dampak positifnya apa? Pertama kamu akan belajar nabung dari mulai kelas 10. Karena biaya magang jauh itu tidak sedikit. Biaya hidup, biaya kos, biaya transportasi, biaya administrasi sekolah itu akan lebih tinggi. Tapi sisi positifnya apa Pak? Sisi positifnya kamu akan mengalami namanya kehidupan mandiri jauh dari bantuan keluarga. Positif. Kalau kamu magang dekat rumah, kamu tahu sendiri. Tiap hari pulang. Sedangkan kondisi faktanya kalau kita jauh pasti orang tua kita akan lebih kangen. Biasanya kalau di rumah terus orang tua kadang-kadang nggak suka dengan kita. Tapi kalau kita jauh pasti dicari. Nah ini salah satu sisi positif ketika kita magang jauh dari rumah, itu bisa belajar mandiri. Yang kedua, belajar mengolah uang saku, keuangan. Bagaimana satu bulan umpama dikasih uang 500.000 untuk biaya kos, biaya jajan, sama biaya lain itu bisa cukup. Coba kalau kita magang dekat, ya sudah kita alami, kemandirian itu lebih meningkat ketika jauh. Yang terakhir, mampu membangun relasi yang jauh dari rumah. Maksudnya gini, kamu bisa punya teman anak Gresik, anak Tuban, anak Surabaya, anak Malang, anak yang lain, ini nanti akan jadi teman baik, lalu menjadi relasi ketika lulus mencari lowongan pekerjaan di luar kabupaten. Sisi positif ketika magang. Kalau magang dekat, ya biayanya lebih ringan, tetapi pengalamannya hanya itu saja. Sama-sama mengeluarkan pengeluaran, tetapi manfaat produktivitasnya lebih penting dan mungkin lebih dibutuhkan setelah sekolah itu magang jauh, karena ada namanya kemandirian dari jauh dari orang tua, kelola keuangan, menjaga diri dari lingkungan dan sebagainya. Itu latihan magang. Kalau kita makan dekat ya sama-sama keluar biaya, cuma pengalamannya biasa-biasa saja. Saya lanjut, jarak, tata tertib magang. Mental yang harus dibangun oleh peserta magang adalah mentaati tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Itu di buku laporan.
dibaca lengkap, dipahami, kalau nggak paham nanti ditanyakan. Yang kedua, peserta magang harus memahami tata tertib yang sudah dibuat oleh DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri. Yang selanjutnya peserta magang harus mengisi semua buku laporan yang sudah dibuat oleh kelompok kerja praktek industri atau kerja dari pihak sekolah. Itu diisi lengkap dengan bukti fisiknya saat di magang. Kalau masih belum isi, dan nanti ke pembina dari sekolah untuk mengadakan pembinaan gimana cara ngisinya. Terus yang ketiga, di dalam konsep siswa magang itu pakai konsep yang sering dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi. Dia sering berkata seperti ini, ketika kita hidup ikut orang, hidup di atas orang maupun hidup di bawah orang. Anak magang itu kan di bawah orang karena ikut yang punya usaha. Konsepnya apa, Pak? Sering dikatakan yang pertama, lamun siro seperti ojo mateni. Maksudnya gini, lek sampean ku mongso iso pinter duwe kekuasaan, sampean jangan bikin hoax atau fitnah kepada teman sesama magang, teman sesama tempat kerja. Itu artinya lamun siro seperti ojo mateni. Ini harus kamu pegang ketika kamu bergaul di tempat judi dengan anak-anak yang ada dari sekolah lain yang magang di situ. Dari sampai datang meminta, lalu nyala-nyala temannya yang ada di magang kan jadi salah. Ya, maka akan timbul namanya mental negatif thinking. Nah, sedangkan magang ini untuk menumbuhkan mental positif thinking. Yang kedua, kata-katanya sering lamun siro banten ojo disi. Lalu sampai itu merasa pintar di antara satu kelompok 4 orang. Terus kamu merasa aku iso, temannya yang 3 tidak bisa, lalu kamu tinggal. Itu namanya gak boleh. Nanti akan terjadi mental saling menjatuhkan, mental saling dendam. Mungkin kamu pintar komputer, mungkin satunya gak pintar tapi dia kan baik di bidang sosial karakter lain, itu dia penolong, sedang bawa makanan, minuman, dia saling kerjasama, saling melengkapi, biar kamu tidak terkesan pinter tapi minteri. Sama yang tempat usaha juga sama. Ya, ojo diisi tempat punya usaha. Nanti dipikir kamu gak punya sopan santun. Wong kamu itu ikut kok malah minteri sing punya tempat usaha. Nah itu bahasanya amun siro banter ojo disi, tetap komunikasi terus. Yang terakhir, amun siro pinter ojo minteri. Lek sampai itu paling pinter di tempat praktek itu ojo ulung-ulung kancane. Kan dibuat kocoke nurut, gak iso kasih kasarannya diblok-blok aja. Ini mana menimbulkan mental apa? Mental menjatuhkan. Padahal magang tujuannya bukan itu. Tujuan magang membangun mental relasi kerjasama, saling melengkapi kekurangan, bukan saling menyombongkan keunggulan di lapangan pekerjaan. Saling tolong menolong. Itu adalah bentuk mental dari magang. Sehingga nanti ketika kamu praktek kerja saja bisa membangun relasi, bisa punya karakter mental tolong menolong, maka ini akan terbangun sampai lulus sekolah. Dan kamu nanti lulus sekolah tidak akan pernah khawatir tidak dapat pekerjaan atau tidak bisa membangun usaha. Dari sini paham? Jadi karakter yang harus kamu bangun di tempat magang itu yang paling penting ada 3 seperti yang sering diajarkan Bapak Presiden kita. Ya. Kita itu kalau sama orang jangan benci orangnya, tapi bencilah sistemnya. Seperti kata-kata Soekarno. Soekarno pernah berkata, saya tidak pernah benci orang Belanda. Yang saya tidak sukai adalah
caranya. Jadi jangan benci orangnya jangan, tapi sistemnya. Nah, di pekerjaan juga sama. Nanti akan kamu temui sistem-sistem yang tidak baik. Ya, seperti itu. Ya, seperti sistem minteri konsole, sistem gak peduli kami. Itu jangan diteruskan. Nanti akan membentuk mental jelek. Sampai kapanpun kamu akan tidak mampu membangun relasi. Seperti itu. Jadi seperti itu, ini kelanjutannya. Terakhir, kalau ada pertanyaan dari penjelasannya, mungkin dari spesifikasi budi, terus tadi masalah jarak, terus setelah jarak tadi ada apa lagi, karakter apa yang harus dibawa di tempat magang ketiga. Nah, itu ada yang bertanya nggak? Mungkin Oki? Nggak ada. Kamu ini? Cukup. Saya kira dari presentasi pembekalan ini, saya kira cukup. Tinggal nanti kita pembekalan praktek skill keterampilan untuk persiapan magang di tahun 2023. Saya kira cukup. Itulah ya, SMK itu lulus harus sekolah, itu belajar bekerja sambil sekolah belajar berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah sambil belajar berwirausaha, sehingga ketika lulus sekolah kamu siap bekerja, siap melanjutkan perguruan tinggi, juga siap berwirausaha. Maka kenapa SMK punya semboyan SMK bisa? Maksudnya bisa apa? Bisa tidak jadi pengangguran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pembekalan mental praktek industri tahun ini. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.